Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon mahasiswa ITB tahun 2021. Tentunya tetap semangat karena insya Allah mimpi kita akan dimudahkan bisa masuk ITB, terutama untuk jalur SNMPTN. Nah, di pertemuan kali ini kita akan kupas tuntas seberapa sih tingkat persaingan fakultas-fakultas di ITB, terutama yang di jalur SNMPTN tahun 2021. Baik, untuk itu saya jelaskan dulu apa sih tingkat keketatan yang harus kita ketahui bersama. Nah, tingkat keketatan itu adalah perbandingan jumlah daya tampung dengan jumlah peminat. Misal, dari 1.000 pendaftar yang diterima itu hanya 10, maka tingkat keketatan persaingannya adalah 1%. Artinya, satu kursi diperebutkan oleh 100 pendaftar. Nah, baik, bagaimana peta persaingan di Fakultas ITB? Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu, tahun ini kira-kira berapa sih mahasiswa yang akan diterima di ITB? Nah, dari data yang saya terima, ada sekitar 4.620, yang mana ITB tahun ini membuka 3 jalur untuk penerimaan mahasiswa baru. Ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Kalau kita perhatikan teman-teman, SNMPTN ini sangat besar sekali ya, persentase sampai 40%. Ini 2 kali lipat kalau dibandingkan dari batas minimal yang ditetapkan oleh LTMPT atau 20%. Dari dibandingkan dengan SBMPTN dan Mandiri ini paling tinggi SNMPTN. Artinya berarti ini peluang yang sangat besar teman-teman nanti bisa masuk ITB melalui jalur SNMPTN. Kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya sekitar 1.848 di SNMPTN, di SBM-nya 1386 dan di Mandirinya 1386 juga. Nah, ini tentunya peluang. Nah, untuk memperbesar peluang maka kita harus tahu datanya. Tahun kemarin itu seberapa sih tingkat persaingannya? Oke, kita buka dari kelompok saintek ya. Nanti data yang ditampilkan itu tidak berbasis jurusan ya teman-teman, tapi berbasis fakultas. Karena memang ITB unik yang dipasang itu adalah fakultas, karena nanti pada semester 2 atau 3 ya itu baru dilakukan namanya penjurusan. Oke, kita buka dulu di klaster pertama. Nah, ini sepertinya ini kampus Cirebon dan Jatinangor. Iya betul ya. Ada SAPPK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengelolaan Kebijakan, kampus Cirebon. 14 mahasiswa ya. Ini kuota jumlah mahasiswa yang akan diterima di fakultas tersebut. Kemudian ada Fakultas Teknik Industri, kampus Cirebon yang hanya menerima 20 saja, tentunya dengan jumlah kursi sekian, kayaknya nanti kalau peminatnya tinggi maka persaingannya juga akan tinggi sekali. Ada FTI kampus Jatinangor hanya buka kursi 32, dan ada FTSL Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ini juga hanya 32 kursi. Ini kayaknya kampus Cirebon dan Jatinangor. Artinya dengan mengetahui jumlah kursi yang disediakan, teman-teman nanti bisa memilih dan menimbang ya kira-kira persaingannya berapa ya, karena nanti mestinya peminatnya juga banyak ini nantinya. Oke, kita masuk ke klaster kedua. Ini sepertinya, nah ini mulai kelompok sekolah farmasi, kursinya 60 tahun ini ya, 2021. Kemudian ada sekolah ilmu dan teknologi hayati program sains, ada 64 kursi tahun ini. Kemudian sekolah arsitektur, perencanaan dan pengembangan kebijakan ada 68, dan ada sekolah ilmu dan teknologi hayati program rekayasa ada 80 kursi yang disediakan. Nah, ini teman-teman gambaran terkait dengan jumlah kursi yang tersedia. Artinya nanti semakin kecil kursinya, maka ya peluangnya mungkin juga keketatan semakin tinggi. Nah, semakin besar kursi yang disediakan juga peluangnya keketatan. Tapi nanti itu juga akan dibandingkan berapa sih jumlah peminat yang masuk. Nah, kita lanjut. Sepertinya di data berikut ini adalah kampus Ganesha yang sangat banyak yang menginginkan untuk kuliah ITB di kampus Ganesha. Tapi sebelum itu, biar tidak tegang, klik subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Oke, kita masuk ke klaster berikutnya adalah, nah ini kayaknya adalah fakultas yang ada di kampus Ganesha ya. Ada FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Ini kuota tahun ini 112 mahasiswa yang akan diterima. Kemudian Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, FTMD ada 120, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, FTTM ada 136,
Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan FTSL ini 136 juga. Nah, ini gambaran-gambaran ini adalah memberikan sebuah data bahwasanya fakultas tertentu jumlah kuotanya lebih banyak daripada fakultas yang lain. Tentunya nanti teman-teman juga bisa menimbang kira-kira mana ya yang peluangnya lebih besar untuk bisa diterima. Oke. Kita masuk ke klaster berikutnya. Nah, ini ada Fakultas Teknologi Industri FTI ya. Ada 144 kursi, kemudian STI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, 168 kursi, dan ini yang paling banyak ya, Fakultas MIPA ya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ada 180 kursi. Nah, teman-teman di ITB unik karena ada yang jalur peminatan, ada jurusan-jurusan atau program tertentu yang dibuka melalui jalur peminatan. Nah, itu biasanya strategi untuk bisa diterima peluangnya tinggi itu ketika teman-teman langsung memilih di peminatannya langsung, karena di situ menunjukkan tingkat keseriusan teman-teman di dalam memilih prodi itu sudah dari awal, dari pemilihan pertama sudah memilih peminatan tersebut. Tentunya ini juga akan memperbesar peluang teman-teman bisa diterima dari jalur SNMPTN. Nah, adakah prodi sosum ya di ITB? Ternyata ada, teman-teman. Ada 3 fakultas ya yang itu bisa teman-teman yang dari sosum itu bisa daftar. Yang pertama dari FSRD, ada di kampus Cirebon, cuman kuotanya kecil sekali nih, kursinya cuma ada 9. Ya mudah-mudahan saja tidak banyak yang milih sehingga peluangnya teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa FSRD ini sangat tinggi juga. Ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ini lebih banyak ya, kursinya 75, kayaknya ini yang di Ganesha mungkin ya. Kemudian ada sekolah, nah ini sekolah bisnis dan manajemen, ada 96 kursi. Ini sebenarnya juga di kampus Ganesha. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran terkait dengan peluang ya. Dengan mengetahui jumlah kursi yang disediakan, tentunya teman-teman nanti bisa menimbang seberapa modal yang saya butuhkan atau seberapa berani saya untuk memilih prodi di ITB jalur undangan atau jalur SNMPTN. Nah, teman-teman juga nanti perlu menyiapkan ya terkait dengan tingkat indeks prestasi sekolah teman-teman, karena ini nanti sangat menentukan tingkat persaingan di jalur SNMPTN ini. Kemudian juga ranking paralel teman-teman di sekolah. Semakin tinggi ranking paralelnya, semakin bagus ranking paralelnya, maka peluang juga semakin tinggi. Tentunya nanti dengan melihat peta kekuatan alumni juga, yang juga menjadi salah satu latar belakang munculnya nilai indeks sekolah teman-teman sekalian. Nah, berikut ini sebenarnya yang paling penting adalah setelah kita tahu data tadi ya tentang tingkat persaingan, bagaimana sih strategi untuk pemilihan prodi supaya peluang lolos kita juga semakin besar? Nah, tentunya ikuti pembahasan tersebut di video berikutnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng sehingga ketika video itu dirilis teman-teman mendapatkan notifikasi. Baik, tetap semangat, tetap optimis bisa lolos SNMPTN di ITB tahun ini dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.